tetap belajar stay at home, mengikuti kegiatan daring dari rumah. Kita tetap selalu berdoa bersama semoga COVID ini cepat berlalu dan kondisi normal kembali lagi kita belajar di sekolah. Adapun materi dari hari ini berhubungan dengan topik bioma. Nah, mungkin baru saja kamu mendengar kata bioma. Kata bioma ini berhubungan dengan materi sebelumnya yang sudah pernah saya jelaskan, yang diambil dari topik biosfer. Jadi di dalam biosfer ini kita membahas mengenai bioma. Saya ingatkan kembali ulang, biosfer ini pada pertemuan sebelumnya sudah dikaji mengenai lapisan yang membahas mengenai flora dan fauna. Kemudian saya artikan ke kategori materi daring berhubungan dengan bioma. Bioma adalah sebuah komunitas atau suatu komunitas pengelompokan dari flora dan fauna yang memiliki kondisi geografis ataupun iklim yang sama. Beberapa bioma yang akan kita bahas, kita lihat di sini, oke, bisa kamu lihat. Pertama kita kaji adalah bioma gurun. Bioma tundra, bioma hutan basah, atau ini sering disebut sebagai bioma tropis. Bioma padang rumput yang bisa dibedakan menjadi dua kategori, stepa maupun sabana. Kemudian bioma taiga, bioma hutan mangrove. Materi daring untuk membahas bioma pada pertemuan daring hari ini hanya 3 bioma saja yang kita bahas, Bu. Nanti ke depannya pada daring berikutnya kita akan membahas bioma berikutnya. Bioma yang kita bahas hari ini yaitu bioma gurun, bioma tundra, bioma hutan basah ataupun disebut sebagai bioma tropis. Yang pertama kita bahas mengenai bioma gurun. Kata gurun merupakan kata yang tidak asing lagi bagi kalian. Kalau kamu mendengar kata gurun, yang ada di dalam pikiran kamu pasti kamu menyatakan gurun itu pasti panas. Ya, tepat sekali. Adapun ciri-ciri dari gurun, yang pertama kita kaji dari segi suhu. Suhu yang sangat ekstrim atau suhu yang sangat panas. Karena kondisi cahaya matahari yang sangat tinggi ataupun mendapat cahaya matahari sepanjang tahunnya pastinya di sana. Kemudian yang kedua, curah hujan di sana sangat jarang sekali. Itu yang kita kaji, curah hujannya sangat jarang. Kemudian yang ketiga, dari jenis tumbuhan maupun hewan, itu hewan-hewan tertentu ataupun tumbuh-tumbuhan tertentu yang tumbuh di sana ataupun yang dapat berkembang biak di sana. Kalau kita kaji dari segi tumbuhan misalnya, tumbuhan yang hidup di sana adalah tumbuhan yang berduri ataupun berdaun lebih kecil, itu yang kita kaji, dan akarnya lebih panjang. Kenapa bisa terjadi hal demikian? Karena untuk mengurangi proses evaporasi ataupun penguapan yang diakibatkan oleh cahaya matahari. Wilayah kawasan gurun yang bisa kita lihat bahwa kondisi yang pastinya sangat panas dan kering. Di sana ada kita lihat fauna unta yang mampu bertahan hidup di sana, yang mampu menyimpan air. Kemudian di sana ada kondisi kadal, fauna kadal. Kemudian di sana bisa kita temukan fauna ular derik karena ekornya yang berderik. Selain itu, kita juga bisa menemukan ada sejenis kalajengking gurun pasir. Dan kemudian flora yang ada di kawasan gurun pasir bisa kamu lihat ada sejenis rerumputan dengan daun yang sangat kecil untuk mengurangi kondisi evaporasi. Kemudian tak asing lagi bagi gambaran yang ada di layar bisa kita lihat itu adalah kaktus pastinya, dan kondisi pohon yang sangat tinggi, daun yang kecil atau berduri pastinya untuk mengurangi evaporasi. Nah, bioma selanjutnya yang kita bahas di sini yaitu bioma tundra.
Jadi tundra ini bisa kita kategorikan lawan kata dari gurun. Gurun tadi panas, sedangkan tundra dingin. Bioma tundra ini adalah suatu bioma yang menunjukkan suhu yang sangat dingin sekali. Bioma tundra ini bisa kita jumpai di kawasan Arktik maupun di kawasan Antartika, kutub utara maupun di kawasan kutub selatan. Dari bioma tundra ini bisa kita kategorikan bahwa suhu yang sangat dingin mengakibatkan flora dan fauna tertentu yang mampu hidup di sana. Kita kaji dari segi flora ataupun vegetasi atau sering kita sebut sebagai tumbuhan. Tumbuhan yang bisa tumbuh di sana hanya sebatas tumbuhan-tumbuhan yang pendek dan itu pun bertahan tidak terlalu lama. Itu yang kita kaji. Dan kebanyakan tumbuhan yang hidup di sini adalah lumut atau sejenis lumut kerak. Karena kita ketahui lumut ini bisa bertahan di suhu yang lembab. Berikut ini bisa kita lihat fauna yang bisa bertahan di kawasan tundra. Salah satu contohnya ada penguin, ada walrus, itu yang bisa kita lihat. Kemudian ada kelinci tundra atau bisa disebut sebagai kelinci putih kutub. Kemudian bisa kita lihat fauna khas lainnya yaitu beruang kutub yang bisa bertahan hidup di sana dengan kondisi suhu yang sangat dingin sekali. Adapun bioma yang ketiga yang kita bahas pada pertemuan dari hari ini yaitu berhubungan dengan bioma hutan basah atau tropis. Bioma hutan basah atau tropis ini adalah bioma yang mendominasi wilayah-wilayah khatulistiwa. Ya contohnya pastinya Indonesia. Jadi kalau kita lihat hutan di Indonesia itu adalah hutan paling banyaknya adalah hutan tropis atau hutan basah. Nah, kamu orang Sumatera, di saat kamu jalan-jalan ke Danau Toba, di saat kamu jalan-jalan ke Brastagi, di Penatapan misalnya kamu lihat ke bawah, di sana ada hutan hujan tropis. Dari sana mungkin kamu pernah menganalisis, oh ciri-cirinya seperti ini. Jadi kita jabarkan lebih jelas lagi, adapun ciri-ciri dari hutan hujan tropis. Yang pertama kita bahas yaitu curah hujan yang sangat tinggi dan mendapatkan cahaya sepanjang tahun juga pastinya. Yang kedua itu kita lihat tinggi pohon yang sangat tinggi itu bisa berkisar 20 sampai 40 meter. Kondisi yang ketiga, hutan ini bisa dinyatakan hutan yang berdaun lebat atau berdaun rimbun sehingga dia membentuk sebuah kanopi. Itu yang kita lihat, sehingga juga mengakibatkan hutan ini kalau kamu masuk ke hutannya kondisinya gelap. Kenapa bisa kondisi hutan ini gelap? Karena hutan yang sangat rimbun itu, daun yang sangat rimbun, di saat cahaya matahari, misalnya kita kategorikan cahaya matahari di hutan yang sangat rimbun ini akan terhalangi dari daun yang sangat rimbun ini, sehingga kondisi hutan di sini pasti gelap. Jadi kita lihat dari kondisi hutannya. Kemudian kalau kita lihat dari jenis flora dan faunanya pasti sangat beraneka ragam. Jadi bisa disimpulkan kalau kita kaji hutan hujan tropis ini memiliki flora dan fauna yang heterogen atau beraneka ragam. Selain itu juga di hutan hujan tropis ini sering juga kita jumpai sejenis tumbuhan-tumbuhan epifit, misalnya tumbuhan jenis paku-pakuan. Oke, saya rasa mengenai hutan hujan tropis atau hutan basah ini, saya yakin pasti kalian sudah pernah melihat kondisi hutan basah atau hutan tropis ini yang begitu banyak manfaat hutan ya. Karena hutan basah atau hutan tropis ini merupakan suatu hutan yang dapat mengatur kondisi iklim di bumi atau kondisi iklim terutama di wilayah Indonesia. Marilah kita menjaga kelestarian hutan basah atau hutan tropis yang ada di wilayah Indonesia. Beberapa contoh flora dan fauna yang terdapat di hutan hujan tropis bisa kita lihat pada gambaran di sana, bahwa di sana bisa kita temukan jenis anggrek, flora khas misalnya di wilayah Indonesia bunga Rafflesia arnoldi. Fauna khasnya juga bisa kita lihat yaitu ada harimau. Di Sumatera bisa kita jumpain harimau, ada sejenis burung merak. Kemudian bisa kita lihat di hutan tropis juga ada badak, dan di sana juga ada hewan-hewan khas dari hutan tropis yaitu sejenis orangutan, karena hutan yang masih sangat rimbun, jadi orangutan banyak di hutan tropis. Kemudian di sana juga bisa kita lihat ada gorila, ada monyet, ada simpanse,
ada gibbon, ada siamang. Jenis-jenis fauna ini merupakan fauna yang khas. Di sana juga kita jumpai tumbuhan epifit yang bisa menempel pada tumbuhan-tumbuhan besar, dan di sana juga ada jenis tumbuhan epifit jenis anggrek yang dapat memperindah wilayah-wilayah hutan tropis. Dan di sana juga bisa kita jumpai ada fauna khas dari hutan hujan tropis, yaitu ada kawasan hutan yang kita jumpai yaitu gajah. Di sini bisa kamu lihat gajah di wilayah Tangkahan yang dijadikan sebagai penangkaran di Sumatera Utara. Demikian pemaparan kita mengenai bioma-bioma yang ada di dunia. Tetapi untuk pertemuan hari ini, seperti yang saya bilang tadi, kita hanya membahas 3 bioma. Dari ketiga bioma itu silakan kamu rangkum kembali dalam buku catatan kamu, dan apa yang kamu dengar silakan aplikasikan dalam kehidupan masyarakat atau kehidupan sehari-hari. Apabila kamu melihat hutan atau apabila kamu ke hutan, silakan lestarikan hutan, karena hutan ini merupakan bagian dari kehidupan seluruh umat manusia, dan lestarikan flora dan fauna yang ada di sekitar kamu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian, dan kita doakan bersama kembali semoga pandemi ini cepat berlalu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.